Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Sufandi dengan NRP 01111914000021. Di sini saya akan mempresentasikan resume mata kuliah manajemen laboratorium selama 1 semester ini. Oke, untuk yang pertama yaitu definisi mata kuliah dari manajemen laboratorium merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa Fakultas Sains dan Analitika Data dengan cakupan materi yang dipelajari yaitu pengelolaan laboratorium secara umum dan sistem manajemen laboratorium yang mengacu pada standar ISO atau IEC 17025 tahun 2017. Kemudian terdapat beberapa capaian pembelajaran, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang keenam, mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang ketujuh, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam mengembangkan pengetahuan. Kemudian untuk pokok bahasan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, pengertian dasar tentang laboratorium, yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium atau K3, kemudian yang ketiga, penanganan bahan berbahaya, beracun dan berbahaya atau B3, kemudian yang keempat, pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, kemudian yang kelima, persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi, kemudian yang keenam, sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, yang ketujuh, ketidakpastian pengukuran, dan yang kedelapan, sistem inventory laboratorium. Untuk yang pertama yaitu pengertian dasar laboratorium. Laboratorium itu apa sih? Nah, laboratorium itu diartikan sebagai suatu tempat untuk percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang sains. Ini menurut MH 2002. Kemudian laboratorium menurut Sukarso merupakan tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dari pengertian MH dan juga Sukarso dapat disimpulkan bahwasanya laboratorium itu merupakan suatu tempat di mana dilakukannya eksperimen atau percobaan, pengukuran untuk mendapatkan suatu data atau sampel yang mana data dan sampel tersebut mampu dipertanggungjawabkan di dalam publik. Tentunya yang berkaitan dengan keilmiahan, di mana di dalam laboratorium juga terdapat SOP, standar operasional prosedur, sesuai dengan standar yang berlaku atau mengacu pada ISO. Kemudian dari laboratorium yaitu yang pertama memberikan kelengkapan pembelajaran, kemudian yang kedua memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa, kemudian yang ketiga memberikan keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah, yang keempat menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia, yang kelima memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai modal sikap ilmiah sebagai seorang calon ilmuwan. Kemudian masuk pada pokok bahasan yang kedua yaitu keselamatan kerja
laboratorium. Jadi, keselamatan kerja diartikan sebagai upaya menciptakan terwujudnya keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di laboratorium maupun sekitar. Jadi, keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan suatu usaha untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kecelakaan bagi orang-orang yang kerja di laboratorium dan meminimalisir dari kerusakan barang atau inventaris yang terdapat di laboratorium, dengan tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi, menilai resiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Jadi keselamatan kerja ini bukan hanya tindakan represif saja atau tindakan aksi saja, tapi juga terdapat peraturan-peraturan yang sifatnya adalah preventif atau mencegah dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, yang kedua, tujuannya yaitu membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses perorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Kemudian, langkah keselamatan kerja. Nah, terdapat langkah-langkah dalam mencapai keselamatan kerja pada laboratorium. Yang pertama yaitu safety sign atau penunjuk ketika sedang dilakukan suatu pekerjaan. Sini mengartikan bahwasanya pada laboratorium terdapat sign atau simbol-simbol mengenai barang-barang yang dapat membahayakan pekerja laboratorium, seperti pengklasifikasian pada bahan B3 ataupun bahan ataupun alat-alat yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti pemotong dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu peralatan yang benar. Jadi peralatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur itulah yang digunakan dalam laboratorium. Kemudian alat pelindung diri. Alat pelindung diri tentunya sangat dibutuhkan, seperti kacamata pelindung ketika sedang melakukan pemotongan, kemudian masker, kemudian sarung tangan, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada izin kerja. Ya, izin kerja di sini mengacu pada perizinan laboratorium dapat dilakukan atau bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keilmiahan. Kemudian yang kelima yaitu pelatihan terkait pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan gimana seseorang yang bekerja pada laboratorium tentunya harus memiliki common sense terlebih dahulu, sehingga diperlukan pelatihan. Kemudian instruksi kerja. Jadi instruksi kerja harus jelas ketika sebelum melakukan pekerjaan di dalam laboratorium. Kemudian bahaya keselamatan kerja. Terdapat 5 sumber bahaya yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan di laboratorium, dibagi menjadi bahaya fisik, yaitu disebabkan oleh besaran fisik seperti kebisingan, radiasi, tumbukan dan juga tumbukan dengan benda. Kemudian yang kedua yaitu bahaya mekanik. Bahaya mekanik di sini berasal dari peralatan yang bergerak, baik translasi maupun rotasi, seperti mesin pemotong. Kemudian yang ketiga bahaya kimia. Bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia. Kemudian terdapat bahaya elektrikal,
yaitu bahaya yang disebabkan karena adanya sumber tegangan atau energi listrik. Kemudian bahaya biologi berasal dari organisme atau mikroorganisme. Kemudian yang ketiga yaitu penanganan bahan beracun dan berbahaya. Bahan beracun dan berbahaya itu bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi hal ini sangat penting sekali untuk diatur dalam laboratorium karena menyangkut keselamatan pekerja. Limbah B3, sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun. Jadi yang dimaksudkan B3, bahan berbahaya dan beracun ini mengacu pada bahan sisa atau bahan yang digunakan dalam kegiatan pada laboratorium. Kemudian bahan-bahan ini dapat diklasifikasikan yaitu bahan mudah meledak, bahan oksidator, bahan korosif, bahan yang reaktif terhadap air, bahan yang mudah terbakar, gas bertekanan, radioaktif, karsiogenik, dan bersifat iritasi atau iritan. Kemudian penanganan limbah B3. Penanganan limbah B3 itu terdapat 4 metode yang digunakan. Yang pertama ada metode kimia, pertukaran ion. Jadi metode kimia ini yang digunakan ada pertukaran ion, oksidasi dan reduksi, pengendapan kimia dan netralisasi. Kemudian metode termal. Metode termal di sini yang digunakan yaitu suhu tinggi untuk pembakaran. Kemudian metode biologis hanya untuk limbah organik. Kemudian metode fisik dapat dilakukan evaporasi, flotasi, sedimentasi, dan filtrasi. Kemudian yang keempat, topik bahasannya adalah pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Pengertian standarisasi laboratorium adalah suatu proses yang berisi persyaratan umum serta standar-standar untuk kompetensi laboratorium yang dibuat oleh lembaga tertentu untuk mengatur segala hal di dalam laboratorium seperti pengujian, kalibrasi, dan lainnya. Manfaat standarisasi laboratorium yaitu yang pertama membantu mendapatkan akreditasi. Jadi laboratorium yang menerapkan standar-standar yang berlaku saat ini maka akan mudah untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan akreditasi dari pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua memudahkan kerjasama karena kepercayaan mengikuti standar maka akan banyak kerjasama yang berdatangan dengan laboratorium yang terkait. Kemudian yang ketiga meningkatkan konsistensi mutu. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pengakuan. Lalu lingkup standarisasi laboratorium yang pertama persyaratan umum untuk kompetensi ketidakberpihakan dan operasi laboratorium yang konsisten. Kemudian yang kedua berlaku untuk semua organisasi yang melakukan kegiatan laboratorium berapapun jumlah personelnya. Dan yang ketiga dapat digunakan oleh pelanggan laboratorium, regulator, organisasi, dan skema yang menggunakan peer assessment, badan akreditasi, dan pihak lain untuk mengkonfirmasi atau mengakui kompetensi lab. Kemudian yang kelima yaitu persyaratan teknis dan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, ruang lingkupnya yaitu ada standar ISO 17015 sebagai standar persyaratan kompetensi pengujian dan kalibrasi. Standar diberlakukan pada semua organisasi yang melakukan pengujian. Standarisasi digunakan untuk pengembangan sistem manajemen untuk kegiatan mutu, administrasi, dan juga teknis.
Kesesuaian dengan persyaratan perundangan dan keselamatan pada pengoperasian laboratorium ini tidak dicakup oleh standar. Standar diberlakukan pada semua organisasi yang melakukan pengujian. Bila laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi memenuhi standar ini, berarti laboratorium telah mengoperasikan sistem manajemen untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi yang juga memenuhi prinsip ISO 9011. Kemudian persyaratan umum. Kemudian persyaratan-persyaratan yang digunakan dalam standarisasi laboratorium, yaitu terdapat persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber data, persyaratan proses, dan juga persyaratan manajemen. Yang pertama, persyaratan umum ada dua, yaitu ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Ketidakberpihakan di sini mengartikan bahwasannya hasil data ataupun sampel yang didapatkan dari laboratorium itu menjunjung tinggi nilai objektivitas. Jadi bukan subjektivitas yang berpihak pada seseorang ataupun kelompok tertentu. Jadi benar-benar mengeflorkan apa yang dialami oleh apa yang didapatkan dari hasil pengujian ataupun percobaan yang dilakukan di laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan di sini adalah laboratorium hendaknya menjaga etika untuk tidak menyebarluaskan mengenai data-data yang memang bukan ranahnya laboratorium dalam untuk menyampaikan ke publik, seperti halnya data pribadi klien. Nah, jadi kerahasiaan di sini tidak dimaksudkan untuk menutup-nutupi hasil ilmiah dari yang didapatkan dari laboratorium, tetapi lebih ke etika laboratorium dalam mempublis data-data yang bukan wewenang dari laboratorium tersebut. Kemudian persyaratan struktural. Persyaratan struktural merupakan landasan hukum organisasi laboratorium, yaitu harus memiliki pengakuan dan badan hukum yang tentunya bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian persyaratan sumber data, yaitu terdapat personil, fasilitas dan kondisi lingkungan, peralatan, program kalibrasi, ketelusuran metrologi, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal. Kemudian persyaratan proses, yaitu kaji ulang permintaan, tender dan kontrak, seleksi, verifikasi dan validasi metode, pengambilan contoh, penanganan barang yang diuji, rekaman teknis, evaluasi ketidakpastian pengukuran, pemastian keabsahan hasil, pelaporan hasil, pengaduan, pengerjaan dan yang tidak sesuai, pengendalian data dan manajemen informasi. Kemudian persyaratan proses, yaitu kemudian persyaratan manajemen. Persyaratan manajemen merupakan persyaratan sistem yang mencakup dokumentasi sistem manajemen, pengendalian sistem manajemen, pengendalian rekaman, tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang, peningkatan tindakan perbaikan, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen mutu, yaitu yang pertama fokus pelanggan, dua kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan personel, yang keempat pendekatan proses, yang kelima peningkatan, yang keenam pengambilan keputusan berdasarkan bukti, yang ketujuh manajemen relasi. Dan yang keenam, sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama ada panduan mutu, yang kedua ada prosedur kerja, yang ketiga pedoman, yang keempat spesifikasi, dan yang kelima dokumentasi pendukung. Dokumentasi diperlukan untuk memberikan jaminan dan menunjukkan kepercayaan bagi pihak pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya bahwa laboratorium konsisten dalam menghasilkan data uji atau kalibrasi. Ketertelusuran pengukuran. Jadi
pengukuran ini membutuhkan menghasilkan suatu hasil data ataupun ya menghasilkan suatu data, dan ini data ini diwajibkan untuk benar-benar valid, dan itu membutuhkan ketertelusuran pengukuran, yaitu di sini terdapat suatu standar yang harusnya disesuaikan oleh laboratorium dari standar nasional maupun standar internasional melalui rantai perbandingan yang tidak terputus, yang masing-masing rantai memiliki nilai ketidakpastian. Kemudian elemen ketertelusuran pengukuran, yaitu yang pertama ada rantai perbandingan yang tak terputus, yang kedua ketidakpastian pengukuran, karena di sini pastinya dalam suatu pengukuran akan menghasilkan error atau selisih dari nilai yang paling dianggap mendekati nilai benar. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi, yang keempat referensi kesatuan SI, yang kelima kompetensi, dan yang keenam kalibrasi ulang. Kemudian yang ketujuh yaitu kepastian pengukuran. Kepastian pengukuran ini tentunya adalah ralat, di mana ketidakpastian pengukuran disebabkan oleh pengukuran itu sangat sulit dalam mendapatkan nilai yang mendekati benar. Jadi setiap kali pengukuran ini biasanya dilakukan pengulangan, maka dari itu terdapat selisih atau biasanya disebut dengan standar deviasi yang menyatakan adanya selisih dari setiap hasil pengukuran dengan nilai yang dianggap benar. Jenis-jenis kesalahan pengukuran di sini yaitu pertama ada kesalahan umum disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan proses pengukuran. Kemudian yang kedua, kesalahan sistematik, yaitu diakibatkan oleh alat yang digunakan atau pengaruh dari lingkungan sekitar, yang mencakup kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, kesalahan paralet. Dan yang ketiga, kesalahan acak, yaitu adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Ketidakpastian pengukuran ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pengukuran yang dilakukan, jumlah pengukuran yang dilakukan. Jadi ada pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang, menyebabkan ketidakpastian pengukuran tunggal dan menyebabkan ketidakpastian pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran tunggal ini diperoleh dari nilai terkecil instrumen pada alat ukur tersebut, yang biasanya itu dinyatakan dengan disebut dengan skala Nonius. Jadi ketidakpastian relatifnya dapat dinyatakan sebagai delta X per X dikalikan dengan 100%, di mana delta X-nya ini merupakan setengah dari nilai terkecil skala Nonius alat yang digunakan. Kemudian ketidakpastian pengukuran berulang di sini yaitu didapatkan delta X sama dengan per N akar N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat per N min 1. Itu merupakan standar deviasinya. Kemudian ralat pengukuran. Nah, pengukuran di sini merupakan informasi mengenai tingkat kepercayaan akan hasil pengukuran. Jadi ralat pengukuran ini berhubungan dengan ketelitian alat pengukuran tersebut apabila datanya adalah data tunggal, dan berhubungan dengan standar deviasi apabila datanya adalah data pengukuran berulang. Dengan rumus-rumus ralatnya dapat dilihat pada PPT, terdapat ralat mutlak, ralat nisbi, dan keseksamaan. Jadi ralat mutlak di sini adalah standar deviasi itu sendiri,
Ralat nisbi merupakan ralat relatif, yaitu dibandingkan dengan X, delta X dibandingkan dengan X. X itu merupakan nilai yang mendekati benar, yang biasanya adalah nilai rata-rata. Kemudian keseksamaan yaitu tingkat keakuratan dari pengambilan datanya, yaitu 100% dikurangi dengan ralat nisbi. Kemudian kategori perambatan ralat. Terdapat pengukuran yang mana tidak bisa dilakukan secara langsung untuk mendapatkan nilai dari besaran tersebut. Seperti contohnya adalah pengukuran pada volume, di mana pengukuran volume dilakukan dengan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian didapatkan nilai volumenya dengan mengalihkan dari ketiga besaran yang telah diperoleh nilainya. Nah, maka dari itu dilakukanlah perambatan ralat yang mana persamaannya dinyatakan pada PPT ini. Kemudian yang ke-8 yaitu sistem inventory laboratorium, dengan pengertiannya adalah sistem inventaris berkaitan dengan administrasi yang berkaitan dengan tata tertib administrasi berupa suatu kegiatan mencatat, melakukan penyusunan daftar inventaris barang secara berkala menurut standar yang berlaku. Kemudian aspek pengelolaan laboratorium itu terdapat, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua penataan, yang ketiga pengadministrasian, yang keempat pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Kemudian tujuan dari inventaris, yang pertama menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan, yang kedua memeriksa dan mengontrol keluar masuk barang termasuk barang hibah atau pemberian, yang ketiga memudahkan kegiatan kontrol inventaris terhadap penggunaan dana, yang keempat menjaga sarana dan prasarana, yang kelima membantu perencanaan penyaluran, pemeliharaan, dan penyimpanan aset. Kemudian pelaksanaan inventaris, yaitu yang pertama ada identifikasi, kemudian yang kedua pengompokan, yang ketiga pemberian identitas, yang keempat pembuatan daftar rekapitulasi, yang kelima pembuatan laporan mutasi, dan yang keempat pencatatan pada buku inventaris. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.